Tak terasa sudah mendekati akhir bulan Oktober 2024. Beberapa informasi perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah. Nah, teman-teman, sebelumnya kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden baru periode 2024-2029. Tentunya harapan kita semoga ke depan dapat mengemban tugas dengan lancar, dan tentunya harapan kita Indonesia lebih baik tentunya. Nah, teman-teman sahabat sosial, kita akan menyampaikan informasi di era Presiden Prabowo Subianto. Kita telah menyatat mulai tahun 2025 untuk kategori penerima program bantuan sosial. Apakah itu bantuan PKH BPNT, bantuan sosial yang lainnya? Yang jelas penerima bantuan sosial harus memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan di tahun depan. Kita intro terlebih dahulu, jangan lupa ditonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Terima kasih teman-teman semuanya yang tetap standby di channel ini. Di video kali ini kita akan coba menyampaikan informasi untuk bantuan sosial, perkembangannya tentunya di era Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang sudah dilantik hari ini tepat tanggal 20 Oktober. Mudah-mudahan tentunya Indonesia lebih baik di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Jadi teman-teman sahabat sosial, kita akan menyampaikan kategori penerima bantuan sosial di tahun 2025. Sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih atas support dari teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, kita juga ada Facebook resmi, linknya ada di bagian deskripsi. Teman-teman bisa mengetahui informasi-informasi penting terkait perkembangan program bantuan sosial dalam bentuk video pendek dan beberapa video panjang tentunya. Terima kasih teman-teman, kita langsung saja ke poin pembahasannya. Jadi sudah ditetapkan ya bahwa pencairan bantuan sosial akan dilakukan secara bertahap. Saat ini tinggal 2 bulan lagi menjelang akhir tahun, yaitu November dan Desember. Proses penyaluran bantuan sosial terus dikebut hingga memenuhi target kuota yang sudah ditetapkan. Ada yang namanya program bantuan tambahan, program bantuan utama, program bantuan reguler. Nah, program bantuan tambahan ini tidak bersifat permanen, ada yang sudah dihentikan, ada yang diperpanjang, atau memang nanti akan masuk dalam program bantuan utama. Yang jelas, satu bantuan sosial yang tidak dicairkan lagi yaitu BLT BBM, kemudian BLT El Nino juga sudah tidak dicairkan lagi, kemudian dikenalkan dengan program bantuan tambahan lainnya. Kemudian ada yang namanya beberapa program bantuan reguler dan program bantuan komplementer dan program bantuan utama. Kita langsung saja, siapa saja penerima bantuan sosial di tahun 2025. Semoga teman-teman tentunya taraf ekonomi hidupnya dapat meningkat sehingga untuk penyaluran bantuan sosial diberikan kepada yang membutuhkan. Langsung saja. Untuk bantuan sosial itu ada seperti bantuan PKH dan BPNT. Kemudian bantuan PIP anak sekolah ini termasuk program reguler. Dan untuk PIP anak sekolah ini termasuk juga program komplementer atau bantuan pelengkap. Kemudian ada yang namanya BLT dana desa, kemudian ada yang namanya bantuan tambahan seperti bantuan beras, bantuan untuk keluarga rawan stunting, dan bantuan atensi lainnya. Kita akan menyampaikan untuk penerima bantuan sosial kategorinya. Yang pertama tentu bagi keluarga yang masuk dalam golongan prasejahtera, kemudian keluarga kurang mampu, keluarga miskin, ataupun keluarga miskin ekstrim. Jadi untuk 4 golongan ini sudah dipastikan diprioritaskan mendapatkan bantuan sosial. Nah, ini bisa dilihat melalui data Reksosek, data registrasi sosial ekonomi
yang sudah dilakukan pendataan oleh BPS. Kemudian data DTKS juga bisa dipakai untuk penerima bantuan sosial di bawah Kementerian Sosial. Kemudian ada yang namanya data Dapodik melalui pendidikan tentunya ya, untuk siswa SD, SMP, SMA ataupun SMK. Nah, nanti akan disinkronkan semua data ini, siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sosial, dan evaluasi datanya bisa dilakukan setiap bulan. Kemudian yang kedua, ini karena memang program bantuan sosial ini mayoritas di bawah Kementerian Sosial. Tentunya penerima harus terdaftar di DTKS. Apa itu DTKS? Itu data terpadu kesejahteraan sosial, tanpa meninggalkan data yang lain seperti data BKKBN, data BPJS, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Semuanya sinkron, termasuk sinkron dengan data Dukcapil. Nah, teman-teman sahabat sosial, tentunya untuk penerima bantuan di bawah Kemensos seperti PKH, BPNT, kemudian data PBI, penerima bantuan iuran BPJS, kemudian data-data atensi untuk penerima bantuan atensi tentunya harus terdaftar di DTKS. Bagaimana cara ngeceknya? Langsung saja di website resminya, cek bansos.kemensos.go.id. Informasi sebelumnya juga banyak telah kita sampaikan. Nah, teman-teman, informasi yang ketiga, siapa saja penerima bantuan sosial, yaitu yang memiliki komponen PKH. Ini khusus penerima bantuan PKH. Yang pertama yaitu komponen pendidikan, tentunya siswa SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Kemudian komponen kesehatan, ada golongan ibu hamil dan anak balita. Kemudian yang terakhir itu komponen kesejahteraan sosial. Ini ada kategori lansia dan penyandang disabilitas. Jadi teman-teman, penerima PKH itu merupakan penerima bantuan bersyarat. Jadi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini di bawah Kementerian Sosial. Kemudian selanjutnya kita menyampaikan tentunya semua data tersebut harus diusulkan oleh pihak desa maupun kelurahan atau pihak nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat di beberapa kenagarian. Nah, teman-teman, nanti akan ada yang namanya musyawarah desa, musyawarah kelurahan, baru datanya dikirim ke pusat. Jika melalui Kementerian Sosial, maka dikirim datanya ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan PKH, BPNT, dan bantuan atensi. Bantuan atensi itu seperti bantuan YAPI, bantuan yatim piatu, kemudian bantuan rumah tidak layak huni, dan beberapa program bantuan sosial yang lainnya. Jadi paham ya teman-teman sahabat sosial, untuk penerima bantuan tentunya harus diusulkan oleh pihak desa maupun kelurahan. Nanti akan diverifikasi datanya dan disurvei langsung secara door to door dari petugas yang sudah ditunjuk oleh Dinas Sosial seperti pendamping PKH, pendamping TKSK ataupun pendamping BPNT. Maka akan dilakukan proses survei langsung bagaimana kondisi rumahnya, kondisi keluarganya, dan secara real datanya dikirim langsung ke Kementerian Sosial. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada yang namanya BLT Dana Desa. Mudah-mudahan BLT Dana Desa ini dilanjutkan di tahun 2025. Kalau dilanjutkan tentunya bagi mereka yang belum mendapatkan bantuan PKH dan BPNT yang merupakan keluarga prasejahtera, keluarga kurang mampu, miskin dan miskin ekstrim apalagi, maka berhak mendapatkan BLT Dana Desa. Jadi teman-teman, ada itu di daerah-daerah yang belum mendapatkan bantuan PKH dan BPNT, maka untuk sementara dialihkan untuk penerima BLT Dana Desa. Untuk tahun 2024 itu Rp300.000 per bulan yang disalurkan sekali 3 bulan, ada juga ada sekali 2 bulan atau setiap bulannya. Jadi teman-teman sahabat sosial, itu ya informasi untuk penerima bantuan sosial di tahun 2025 di era Presiden Prabowo Subianto. Oke teman-teman, jangan lupa dibagikan informasi ini, jangan lupa di like video ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.